Pada suatu waktu, wahyu turun membawa berita tentang penista dakwah yang ditujukan kepada kerabat terdekat. Surat yang turun itu adalah surat Asy-Syura ayat 214. Setelah menerima perintah dalam ayat tersebut, Rasulullah SAW mengundang keluarga terdekatnya yang berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun, tatkala Rasulullah SAW ingin berbicara, tiba-tiba Abu Lahab, paman beliau, memotongnya sembari berkata, "Mereka ini adalah paman-pamanmu dan anak-anak mereka. Bicaralah dan tinggalkanlah masa kanak-kanakmu. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah orang yang berhak membimbingmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau ngotot melakukan sebagaimana yang engkau lakukan sekarang, sungguh seluruh suku Quraisy akan sama-sama bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya dengan membawa sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini." Pada saat itu, Rasulullah SAW hanya diam dan tidak berbicara pada majelis itu. Majelis itu tidak berjalan dengan baik. Hari berganti, kemudian beliau SAW mengundang mereka lagi, dan beliau berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongannya, beriman, serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, yang tiada sekutu baginya." Selanjutnya beliau berkata, "Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang abadi." Kemudian Abu Thalib berkomentar, "Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu." Kemudian Abu Thalib melanjutkan, "Demi Allah, aku masih akan melindungi dan membelamu. Akan tetapi, diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abu Muthalib." Kemudian Abu Lahab menyaut, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib besar. Ayolah, cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain selain kalian." Dalam kegaduhan itu, Abu Thalib menjawab dengan tegas, menyauti kata-kata dari Abu Lahab, "Demi Allah, sesungguhnya selama kami masih hidup, kami akan membelanya."
Kemudian setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu, Robnya telah mendapatkan perlindungan dari pamannya, Abu Thalib, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berdiri tegak di atas bukit Syafa, sembari berteriak, "Ya Sabah, ya Sabah, ya Sabah." Seruan itu adalah seruan yang menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi, yang mana seruan itu adalah gambaran dari adanya berita yang penting. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada tauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Maka ketika itu turunlah ayat yang memberi peringatan kepada Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab. Begitulah awal-awal perjuangan Rasulullah SAW, yang mana beliau melakukan dakwah dengan perlindungan Abu Thalib, dan tidak ada yang berani menyentuh beliau secara fisik.